Shalom lovely woman yang diberkati Tuhan. Kita percaya bahwasanya kasih setia Tuhan selalu ada bagi wanita-wanita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita mau persiapkan hati kita masing-masing di rumah. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita karena percaya Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi ibu-ibu yang luar biasa, lovely woman, khususnya di gereja kita JKI Pondok Daud. Mari sebelum kita memulai lebih lagi, sebelum kita menyenangkan hati Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan buat hari ini. Kau kembalikan kami Tuhan, ibu-ibu yang luar biasa, wanita-wanitamu Tuhan di gereja JKI Pondok Daud, untuk memulai ibadah secara online. Bapak, kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini, kami percaya bahwasanya kasih setia Tuhan melingkupi setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap ibu-ibu di gereja kami Tuhan, khususnya di JKI Pondok Daud yang sedang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan yang terbaik bagi kami. Apapun yang menjadi keadaan kami saat ini, kami mau mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga yang hebat. Terima kasih bagi suami-suami yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa, cucu-cucu kami yang luar biasa Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau menyenangkan Kau. Kami ingin memberkati Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Untuk itu ya Bapa, sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya saat ini juga Engkau layakkan kami. Engkau sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau beri yang terbaik bagi Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus karena kami percaya musim akan selalu berganti. Tetapi kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan pernah berubah. Bahkan sampai selama-lamanya kami mau tetap percaya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin
yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Kau kenyangkanku Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Fellowship Lovely Women yang diadakan pada hari ini. Shalom Ibu Yuwono. Salam Ibu. Shalom Ibu Dewi. Salam. Mari kita mulai fellowship kita pada hari ini. Iya. Nah, sesuai dengan tema gereja pada bulan ini yaitu restorasi di dalam perkataan. Saya kira tema itu bagus dan pas sekali buat para ibu-ibu atau kaum wanita. Karena kaum wanita itu dikenal lebih banyak berbicara daripada kaum pria. Kok bisa gitu ya, Bu ya? Bisa Bu, kita ini para wanita itu punya yang namanya kelebihan kata-kata. Karena apa? Dalam satu hari 20.000 kata, sedangkan kaum pria itu hanya 7.000. Kita kelebihan 30% protein yang ada di sini loh Bu. Kalau kita tidak sampai 20.000, mungkin di sininya capek. Maka kita juga harus berhati-hati di dalam menggunakan kata-kata kita. Iya, Inilah betul, yang Bu. Setuju saya. yang perlu kita sharingkan ya Bu. Iya. Nah, dalam hal ini mari kita sharingkan mengapa kita perlu yang namanya mengatur kata-kata kita. Iya, saya setuju sekali dengan Bu Yuwono bahwa sebenarnya tidak masalah kaum wanita banyak berkata-kata, Iya, asal kata-katanya itu berbobot.
Artinya memuji nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Iya. Bukan sebaliknya Bu, kita menjadi penggosip atau pemfitnah bagi orang lain. Iya, jangan sampai ya Bu. Iya, Ya, betul. Iya. Ya Bu, benar. Terutama terhadap suami. Kita harus menjaga perkataan kita atau ucapan kita. Pada dasarnya ibu-ibu ya, suami itu kurang suka dengan istri yang terlalu cerewet. Terlalu cerewet apa cerewet Bu? Yang cerewet gitu aja ya Bu Iya. ya. Terutama ketika mereka menghadapi masalah ya. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang tidak boleh kita ucapkan ketika kita menghadapi masalah. Perkataan apa saja itu? Yaitu pertama, perkataan yang melemahkan iman. Perkataan yang melemahkan Iya, iman. kadang gini, seorang suami istri ketika menghadapi satu masalah, dia mesti selalu panik dulu. Setelah panik, dia mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak membangun suami, tapi malah melemahkan imannya. Misalnya, masalah ini tuh terlalu besar yang harus kita hadapi. Apakah kita itu nanti sanggup? Kayak kita susah deh menghadapinya. Nah, perkataan-perkataan istri ini tidak sengaja itu membuat suami semakin down. Imannya lemah. Nah, semakin dia menghadapi kekecewaan, menghadapi ketakutan. Nah, sehingga dia hilang pengharapannya. Iya. Ya. Ada lagi ucapan yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Misalnya, seorang istri berkata gini, kita ini sudah berdoa loh. Bahkan kita sudah melayani pekerjaan Tuhan. Kok bisa ya masalah besar ini harus kita hadapi? Apa yang salah pada kita? Apakah Tuhan itu tidak peduli ya sama kita? Nah, ini perkataan yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Nah, ada lagi perkataan yang satu lagi, perkataan yang meruntuhkan. Melalui perkataan kita bisa membangun. Tetapi perkataan juga bisa meruntuhkan. Betul. Perkataan apa yang bisa meruntuhkan? Yaitu perkataan yang kasar. Seorang istri ya berkata kasar itu sangat melukai hati suami. Mungkin suami bisa menerima perkataan kasar dari orang lain, tetapi dia akan sangat terluka ketika dia mendengarkan istrinya yang dia cintai mengatakan perkataan yang kasar. Nah, terus perkataan yang suka menghakimi, ya itu ya. Misalnya Kalau tadi melukai, ini ya, menghakimi. Misalnya seorang istri mengetahui suami melakukan kesalahan. Nah, lalu istri langsung dia menjadi hakim yang paling hebat ya. Terus dia mengumpulkan Dengan kata-katanya. dia mengumpulkan semua kata-katanya untuk menghujat suaminya, untuk mengata-ngatain yang kurang baik. Nah, itu sangat meruntuhkan hati seorang suami. Terus ada lagi satu perkataan yang suka suka itu melebih-lebihkan kelemahan suami. Ya. Itu juga meruntuhkan Iya. juga itu. Biasanya misalnya istri tahulah kelemahan suami. Dia tidak bagaimana sebagai istri, sebagai penolong untuk menutupi, tapi kadang kelemahan suami jadi topik pembicaraan di kelompoknya atau di media sosial. Nah, itu juga kalau sebagai suami mengetahui itu, dia akan runtuh hatinya. Kok istriku seperti ini ya. Untuk itu kita harus menjaga perkataan kita. Dalam hal menghadapi masalah, ada hal perkataan yang harus kita ucapkan, yaitu perkataan yang menguatkan iman. Kalau tadi perkataan yang tidak boleh itu yang melemahkan, tapi perkataan yang harus kita ucapkan yaitu menguatkan iman. Ya, terus yang kedua, perkataan yang mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita dalam kondisi apapun, Tuhan itu ada buat kita. Yes. Terus perkataan yang membangun. Ya, kita beri semangat kepada suami. Perkataan yang memberi semangat, memberi dukungan. Amin. Ya. Sehingga suami ini menjadi suami yang
percaya diri ya. Iya, Karena ada istri yang perkataannya selalu membawa damai sejahtera. Setuju. Gitu, Ibu. Ya, itu tadi perkataan istri terhadap suami. Kita memang perannya banyak. Ya. Kita kepada suami itu kan sebagai pendamping, sebagai penolong. Tetapi fungsi kita kan juga tidak hanya itu. Iya, betul Ibu. Kita juga sebagai ibu. Artinya anak-anak itu juga perlu yang namanya kita jaga perkataan kita terhadap anak-anak. Di dalam mendidik anak-anak misalnya. Karena ibu-ibu dengan karakter cerewetnya tadi, itu kita itu terhadap anak-anak itu sangat perfect sekali. Anakku itu harus menjadi yang terbaik. Sukses. Jadi segala sesuatu diatur. Karena segala sesuatu diatur dengan kata-katanya. Waktu anak-anak masih kecil, ayo bangun pagi, bangun. Lipat selimut. Rapikan tempat tidur. Maksud tujuan kita apa? Mengajarkan kepada mereka. Tetapi kalau itu dikatakan selalu setiap saat dengan seperti itu, anak-anak kadang-kadang justru tidak melipat selimut. Tetapi malah meninggalkannya. Iya. Nah, karena perfectnya. Jam belajar harus begini. Kita atur karena memang pada dasarnya kaum wanita itu kalau sudah mengatur di dalam rumah tangga itu selalu harus beres segala sesuatu yang terbaik. Tetapi perkataan kita itulah yang sering kali menjadi bumerang. Iya. Bumerang bagi ibu-ibu yang mendidik anak. Jeng Dewi putranya berapa? 3. Bu Maria berapa? Saya 2. Saya juga 3. Ketika kita mendidik anak-anak kita itu tanpa sadar bahwa anak-anak kita itu yang diberikan Tuhan itu punya pribadi karakter yang berbeda. Iya. Nah, kita sering tujuannya untuk memotivasi. Tetapi salah ditangkap. Itu loh, kakak rajin sekali, Mbok, kamu seperti kakak. Iya, betul. Tanpa terasa bahwa kita itu membandingkan. Padahal tujuan kita memotivasi, seakan-akan tujuan kita itu baik, tetapi diterima oleh anak tidak baik. Nah, mari kata-kata kita itu kita minta hikmat dari Tuhan, bahwa apa yang kita ucapkan itu benar-benar memberkati mereka, memotivasi mereka, yang intinya mereka tidak mau loh dibandingkan. Setuju, ya, Ibu. Ya, dibandingkan itu tidak mau. Kalau kita tidak hati-hati, justru menjadi bumerang bagi kita. Mendidik itu memang sulit, tetapi dengan kebijaksanaan dari Tuhan, kita para wanita bisa mendidik dengan hikmat Tuhan. Amin. Luar Ya. biasa sekali Bu Yono. Terima kasih Bu, tapi yang jelas kita belajar Bu. Iya, betul Belajar Bu. Bu. Mendidik saya dengan Bu Maria beda. Iya, Nah itulah, tapi hikmat Tuhan itu selalu ada. betul. Ya. Amin. Nah, tadi kan Bu Yono menyampaikan bagi anak-anak yang belum menikah, Ibu. Oh iya Ya. Bu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang sudah menikah? Seringkali tanpa sadar, kita itu masih mau mengatur mereka. Kita masih mau mendidik mereka seperti dulu sebelum mereka menikah. Jeng Dewi ini biar belajar ya Bu. Iya, Betul Karena sekali. belum menikah Bu. Anaknya masih kecil-kecil Masih ya? kecil-kecil, iya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu hati-hati jangan sampai kita itu menjadi orang ketiga atau hakim di dalam pernikahan anak-anak kita atau dalam rumah tangga mereka. Orang ketiga itu bahaya ya Bu. Iya, betul. Orang ketiga itu toh Bu, ternyata bukan hanya pil atau will, tetapi bisa juga orang tua. Orang tua, Bu. betul. Jadi orang-orang yang mempengaruhi rumah tangga mereka pada akhirnya bukan menyatukan mereka tetapi justru menjadi pemisah atau penghalang di dalam persatuan mereka. Nah, tentu kita sebagai ibu, tentu kita tidak ingin bahwa anak-anak kita mengalami hal-hal yang buruk terhadap rumah tangga mereka. Nah, oleh karena itu bagaimana kita berkata-kata supaya kita berhati-hati, kita lebih bijaksana sehingga anak-anak yang sudah menikah itu bisa merasa nyaman dengan kehadiran kita. Iya.
Karena apa Ibu? Ketika mereka menikah, mereka sudah memiliki rumah tangga sendiri. Betul. Mereka memiliki satu pribadi sendiri. Mereka memiliki gaya hidup sendiri yang belum tentu sama dengan kita. Nah, kalau kita mengatur mereka, bisa-bisa jadi bumerang di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karena gaya hidup mereka berbeda dengan gaya hidup kita. Juga di dalam anak-anak ibu-ibu, seringkali di dalam mengatur anak-anak kita merasa bahwa kita lebih pengalaman daripada anak kita di dalam mendidik anak. Oleh karena itu kemudian kita terlalu ikut campur di dalamnya. Tetapi sebaiknya berhati-hati, jangan sampai kita menjadi pembela dari cucu kita. Karena apa ibu-ibu? Karena mereka juga harus diajar bagaimana untuk menghargai dan menghormati papa mama mereka. Iya, betul. Nah, sebab pada umumnya ketika kita sudah jadi opa oma, kita akan jadi orang yang lebih sabar daripada ketika kita masih menjadi ayah ibu. Jeng Dewi belajar lagi, belum punya cucu. Iya. Seringkali kita mendidik anak-anak kita dengan disiplin, dengan keras. Tetapi ketika kita menjadi ketika menjadi opa oma, kita seringkali jadi memanjakan. Iya. Karena menurut grafik katanya manusia itu gini ya, melengkung turun gitu lah. Dengan usia kita yang semakin banyak, otomatis kebiasaan kita pun akan menjadi turun. Iya. Seperti anak-anak, jadi kalau 3 garis itu menjadi 1 garis. Iya. Makanya opa oma biasanya lebih cocok dengan cucunya. Cucunya, ya. Salah mendidik ya Bu. Betul Ibu. Iya, kadang-kadang memang apa yang disampaikan Bu Maria itu kita betul kita alami. Cucu adalah segala-galanya. Kalau kita salah menerapkan, itu nanti menjadi bumerang. Iya, Dan betul tidak Ibu. mendidik bagi cucu-cucu kita. Oleh karena itu kita kesempatan. Iya. Hari ini kita sharing ini kesempatan. Iya, betul Bagaimana Ibu. kita itu, kalau tadi Jeng Dewi, kita sebagai wanita bagaimana menempatkan sebagai istri, kemudian kita menempatkan sebagai ibu, menempatkan sebagai oma dan opa melalui perkataan kita. Iya. Biarlah perkataan kita itu benar-benar perkataan yang berhikmat. Nah, kalau berhikmat pasti kita jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, jadi oma yang baik, sehingga mereka mendapatkan berkat. Iya. Ya toh Bu? Mungkin satu pertanyaan Bu Iya, dari saya. bagaimana, Bu? Bagaimana kalau kita menasihati anak-anak kita, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah ya, tetapi mereka tidak mau menerima nasihat kita, istilahnya apa ya, ngeyel gitu ya Bu ya. Itu gimana Bu caranya Bu? Iya memang ada usia-usia ngeyel ya Bu. Iya Ada betul. usia-usia ngeyel. Ketika mereka ngeyel, kalau anak zaman sekarang kan harus ditunjukkan betul-betul Bu, ditunjukkan. Kamu ndak boleh begini karena ini, dia bisa menerima ndak. Tetapi kita sebagai orang tua, satu Bu, kita itu menerapkan bagaimana tetap takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu kunci Bu, Iya, segala-galanya. betul. Kemudian dengan takut akan Tuhan, kita punya hikmat. Nah, dengan hikmat itulah bagaimana menghadapi anak-anak kita yang ngeyel. Betul Ibu. Ya Bu, Ya. karena kadang-kadang ngeyel itu kalau kita beritahu ya ngeyel tetap ngeyel. Tetapi hikmat itu pastilah ada. Karena tadi Jeng Dewi katakan Tuhan itu tidak pernah yang namanya meninggalkan. Betul. Mari kita jaga Iya. perkataan kita. Kita jaga hati kita sehingga Iya. kita menjadi para wanita-wanita yang diberkati dan memberkati kepada siapapun. Orang-orang yang kita cintai, suami kita, anak-anak kita, cucu kita, bahkan saudara-saudara kita. Kita berharap punya hikmat yang Amin. dari Tuhan. Iya, Gitu ya, setuju sekali Bu. Karena kita harus ingat bahwa anak-anak kita bukan anak-anak kita sendiri, tetapi dia juga anak-anak Tuhan. Iya, Dia betul. punya Bapa di surga Iya. yang bisa mendidik anak-anak kita. Maka Iya. tugas kita sebagai para ibu, mari kita selalu berdoa Iya. buat anak-anak kita Iya. supaya anak-anak kita memiliki masa depan yang cerah, dan kita sebagai ibu bisa mendidik mereka. Tadi dikatakan ibu dengan hikmat Tuhan Iya. ya, pasti akan pas karena Tuhan tahu segalanya. Iya, Jangan amin. putus asa, Iya. penting itu. Iya. Mari Bu kita Iya. doakan anak-anak Amin. kita. Ya.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau berikan waktu untuk kami mengerti bahwa perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang datang dari Engkau. Ajarkan kami para wanita-wanitamu untuk membuka hati, menerima hikmat yang datang dari Engkau. Amin. Biarlah rasa takut akan Tuhan ada di dalam hati setiap wanita-wanitamu Tuhan. Sehingga kami dapat mendampingi suami, dapat mendidik anak, menjadi oma dan opa yang baik, yang memiliki hikmat dari Engkau. Biarlah masa depan mereka, hari depan mereka adalah ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu. Kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu. Sudah Sama-sama, Bu sharing. Yono. Terima kasih. Sampai ketemu. Iya, puji Kapan Tuhan. lagi? Amin. Iya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.